Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa dulur, aman ya? Ketemu dengan saya Andi Setyo Wibowo. Saya bapak rumah tangga yang suka mendengarkan cerita-cerita gitu ya. Malam ini kita akan berbincang tentang Parimono khususnya dan daerah sekitar Parimono pada umumnya. Akan lebih spesifik lagi, kita akan berbicara tentang sosok yang menurut informasi yang saya dengar adalah pendahulu Parimono, Mbah Jadu, Mbah Am Jadu. Untuk itu kita sudah kedatangan dua orang narasumber yang merupakan zuriat dari Mbah Am Jadu itu. Yang pertama adalah Bapak Bahrudin dan yang kedua adalah Pak Ainur Rafiq. Arif Rafiq. Mohon maaf, Pak Arif Rafiq kok Ainur Rafiq, kakek dulu Ainur Rohmah ya. Sahabat Gerdu Bapak Channel, kenapa kita akan berbincang tentang Parimono gitu ya? Tentu yang pertama karena saya sekarang bertempat di Parimono. Kebetulan saya pendatang di sini, saya dapat istri dari orang Parimono. Jadi kalau menurut orang pinter sih, kenali dirimu agar kau bisa mengenali lingkunganmu gitu. Makanya saya tidak tahu banyak tentang Parimono itu, asal katanya seperti apa, dari mana gitu ya. Siapa yang pertama kali menempati Parimono dan sebagainya saya tidak banyak tahu. Karena itu saya ingin berbincang lebih banyak tentang Parimono, juga tentang sosok Mbah Am Jadu itu dengan beliau berdua, dan kita akan segera memulai perbincangan ini. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Perkenalkan, saya Andi. Saya seperti yang sudah saya sampaikan di pembukaan tadi, saya pendatang di Parimono ini. Saya tidak tahu banyak informasi tentang Parimono gitu. Karena itu mohon bantuan dari panjenengan berdua untuk memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang dusun Parimono ini, juga tentang Mbah Am Jadu. Sahabat Gerdu Bapak Channel, beliau yang pertama adalah narasumber kita malam ini. Yang pertama adalah Bapak Bahrudin dan yang kedua adalah Bapak Arif Rafiq. Kalau Pak Arif Rafiq saya sudah kenal lama ya, karena beliau itu seniman besar di Jawa Timur gitu. Salah satu seniman besar yang membesarkan nama Jawa Timur dari tari, begitu Pak Arif. Langsung saja, tidak perlu panjang lebar untuk memperkenalkan beliau berdua karena sudah cukup besar nama beliau berdua gitu. Yang pertama ke siapa dulu ini? Nampaknya ke Pak Bah dulu nih. Saya begini Pak, saya datang ke Parimono itu adalah tahun 2001 ketika saya nikah dengan salah seorang perempuan cantik di Parimono ini. Ketika datang sudah banyak pertanyaan dalam diri saya gitu ya. Kok namanya asik gitu loh, Parimono gitu. Ada unsur parinya di situ. Dan ketika saya jalan-jalan ternyata juga masih banyak sawah ya, sebelum sekarang pembangunan perumahan semakin mendesak sawah-sawah itu gitu. Yang menjadi bahan pertanyaan saya pertama adalah kenapa namanya Parimono, Pak? Apakah ada unsur-unsur yang membangun nama itu gitu? Mungkin jangan bisa memberikan penjelasan kepada saya untuk kita berbincang lebih jauh nanti tentang Parimono sebelum kita membincang hal yang lain ya. Ini kalau tentang nama Parimono ini kurang banyak tahu. Karena apa? Karena ketika Mbah Buyut saya datang ke sini, ini nama ini sudah ada. Nama Parimono ini sudah ada. Tapi memang nama dari dusun yang kecil, jadi tidak tercatat atau tidak terkenal gitu. Sehingga dari leluhur-leluhur saya pernah saya tanyakan, ada cerita-cerita yang mengatakan karena di sini dulu itu semacam belukar, semak, tapi anehnya di situ banyak tumbuh padi. Ya, sehingga mereka itu hanya cerita ya, berdasarkan cerita. Entah ini benar entah salah saya sendiri kurang tahu. Ceritanya begitu. Sehingga apa? Sehingga karena padinya itu tidak berkelompok seperti sawah itu, tapi di sini ada, di sana ada, di sana ada. Katanya begitu sehingga disebut Parimono. Pari no ndi ono gitu. Pariono. Pari ono untuk mempermudah pengucapan jadi Parimono gitu. Itu sekedar cerita, apakah benar atau salah saya kurang tahu. Itu hanya dari cerita mbah saya dulu itu begitu. Ya pari sak mono-mono akhirnya dikatakan Parimono. Itu hanya dari
cerita saja itu. Iya. Saya kira seperti itu tuh. Pertama yang membuat saya tertarik dengan Parimono itu selain perempuan yang jadi istri saya sekarang ini ya, adalah informasi yang saya dengar soal kesenian ludruk. Itu sudah saya dengar lama sekali. Sebelum saya masuk ke Jombang saya sudah dengar itu. Tetapi mungkin itu nanti akan masuk ke bincangan nanti di belakang gitu. Yang pertama mungkin ingin saya tanyakan adalah tentang keberadaan Mbah Amjadu atau biasanya kita manggilnya dengan Mbah Jadu saja. Mbah Jadu. Sahabat kedua Bapak Channel, beliau berdua adalah zuriat dari Mbah Jadu. Posisinya garis keturunan ketiga. Ya, Jadi ketiga. cicit berarti Ji? Iya, cicit. Cicit. Buyut. Buyut. Bahasa Indonesianya kan cicit gitu. Bahasa Jawa ini buyut gitu ya. Buyut, iya. Mungkin bisa dijelaskan dulu urutan Iya. morfologi keluarganya gitu. Dari silsilah. Iya, silsilahnya. Silsilahnya. Ini kalau saya cerita secara urut mungkin panjang sekali. Jadi Mbah Kiai Amjadul Ulama ini adalah seorang ulama yang beliau berasal dari Karangsari. Karangsari daerah Mojokerto Suko. Oh, Suko. Karangsari Suko. Yang nama asalnya Blimbing Sari dulunya. Diubah menjadi Karangsari, yang mengubah itu adalah bapaknya Mbah Jadu yang bernama Kiai Ilhar. Kiai Ilhar ini merupakan salah satu putra dari Kiai Yusuf yang ada di Coper. Coper daerah Ponorogo. Oh, Ponorogo. Nah, Kiai Yusuf ini merupakan putra dari Kiai Ishak juga di Coper Ponorogo. Kiai Ishak putra dari Kiai Muhammad Hasan Besari Tegalsari. Oh. Kalau diurut terus itu sampai atasnya Mbah Kiai Hasan Besari itu namanya Mbah Anom Besari yang ada di Caruban. Mungkin banyak orang tahu itu karena makamnya banyak dikunjungi. Atasnya lagi itu namanya Mbah Kiai Ngabdul Mursad yang ada di Kediri. Nah, di Luwih Kediri atau Tulungagung itu di situ. Mbah Jadu muda saat itu sejak beliau kecil itu mondok di mbahnya yang ada di Coper Ponorogo, menimba ilmu agama, ilmu kanuragan dan lain sebagainya, sehingga Mbah Kiai Amjadul Muda ini menjadi seorang pemuda yang bisa dikatakan linuih. Kemudian dia waktu mudanya beliaunya ini ikut di dalam bela negara. Saat itu ikut di salah satu satria yang pinilih ibaratnya ya, dari gerakan Pangeran Diponegoro Anom. Jadi yang selama ini disebut satria ini Pangeran Diponegoro itu kurang benar. Oh, benarnya gimana berarti? Pangeran Diponegoro Anom itu penerusnya. Jadi ketika Pangeran Diponegoro ditangkap, perjuangannya itu tidak berhenti. Masih diteruskan. Tapi diteruskan oleh anaknya yang bergelar Pangeran Diponegoro Anom. Kalau saya dulu dikasih cerita, orang sini mengatakan Pangeran Diponegoro Muda. Dan Mbah Jadu ini merupakan dari catatan yang pernah terdengar telinga saya dari saudara dari keturunan dari Tegalsari juga. Mbah Jadu itu seorang panewu. Seorang panewu itu dalam sebuah laskar mungkin dia memimpin pasukan. Ya, pimpinan pasukan itu. Nah, ketika perjuangan perlawanan terhadap perlawanan terhadap Belanda itu berakhir, Mbah Jadu Muda kembali ke tanah kelahirannya, yaitu di Karangsari Suko itu, Mojokerto. Kemudian beliau dinikahkan dengan seorang putri yang bernama Nyai Niji yang berasal dari daerah Demacan sini. Kemudian setelah menikah, Mbah Jadu ini karena pesan dari perjuangannya, bukan dari ketika perlawanan itu sudah berhenti, itu kan para satrianya kan dipesan untuk berhenti mengadakan perlawanan terhadap Belanda secara fisik, tapi tetap harus menyebarkan agama
Islam Iya, iya, di iya. daerah-daerah yang mungkin belum mengenal Islam. Maka dengan berbekal ilmu yang beliau miliki, Mbah Kiai Amjadu beserta istri ini berjalan dari desa ke desa mencari tempat yang cocok. Dengan yang saya dengar dari cerita mbah saya dulu, dengan membawa tanah Tanah dari Karangsarinya, Dari Karangsari, dari ya? Karangsari. Kemudian tanah ini dicocokkan gitu loh. Kalau yang cocok baru nah, itu Berhenti makanya gitu? dia berhenti. Dan ketika sampai di sini, ini ternyata Cocok. Nah, Oh. cocok, maka Mbah Jadu ini mulailah menetap di sini. Beliau di sini tidak babat alas. Karena sudah ada waktu beliau datang ke sini, ini sudah ada penghuninya. Iya. Saat itu ada seorang janda di sini yang punya rumahnya di sebelah sini. Iya. Rumah zaman dulu ya sekedar dari bambu. Iya. Kemudian Mbah Buyut ini beserta istri bertempat di situ, dan Mbah yang tinggal ini, yang janda itu? yang janda itu menerima kedatangan Buyut dengan senang hati, dan si janda ini satu beragama Buddha. Oh, iya. Mbah Buyut juga minta izin untuk mau menyebarkan agama Islam di sini, dan akhirnya alhamdulillah si janda ini akhirnya masuk Islam. Dan tanah yang dimiliki, karena ini tidak punya pewaris, maka tanah itu diserahkan kepada Mbah Jadu. Buyut. Oh. Dan ketika Mbak Janda ini meninggal, beliau dimakamkan di belakang rumah saya, di dekatnya waduk itu. Oh, iya. Itu dulu ada makamnya. Kemudian dari sinilah mulai Mbah Jadu itu menyiarkan agama Islam. Dimulai dari mendatangi rumah yang ada ini. Saat ini belum ada rumah di sini, masih ada satu itu, dan di sebelah sana juga belum ada katanya yang saya dengar. Tapi di Pelandi sudah ada. Di Pelandi yang saya dengar itu sudah ada, dihuni oleh beberapa keluarga dan dipimpin oleh salah seorang yang digdaya katanya gitu. Bahkan orang yang digdaya ini akhirnya akrab dengan Buyut dan ikut ngaji di sini. Dan beliau malah mengatakan sama Mbah Buyut, Mbah Yai jenengan pun khawatir. Dulu kan masanya ada garong, ada apa itu. Jangan khawatir, saya yang akan Jadi backup. Nah, itu ceritanya begitu. Bentar Pak. Ya. Yang menarik bagi saya ini adalah soal Diponegoro Anom ini. Saya baru pertama kali dengar ini malah. Mungkin Gerdu sahabat Gerdu Papak Channel susah ngomongnya. Kedawan soalnya. Ngene lur. Saya baru pertama kali mendengar ada Diponegoro Anom ini. Kalau yang selama ini yang saya dengar dari buku sejarah itu kan 1825 sampai 1830 itu Diponegoro. Kemudian setelah itu berakhir gitu ya. Setelah Diponegoro dibuang ke Makassar ya. Itu berakhir perlawanan. Tapi baru pertama kali ini saya mendengar perlawanan itu diteruskan oleh salah satu putranya dan bergelar Diponegoro Anom gitu. Kalau menyebut angka tahun bisa nggak Pak? Diponegoro Anom itu sekitar tahun berapa? Ya sekitar tahun 30 sampai berakhir tahun 56 kalau tidak salah. 56. 56 Berarti perjuangan itu berakhir. kalau disebut sebagai angka tahun itu kurang lebih 1860-an. Mbah Jadu itu mulai berkelana itu. Insya Allah ke sini. Itu mulai tahun sekitar antara 56 sampai 60-an itu. Iya. Beliau mulai berkelana untuk mengembangkan agama Islam itu. Iya. Mungkin nanti sahabat Gerdu Papak Channel barangkali ada yang punya informasi lebih detail tentang Diponegoro Anom ini bisa di-share ke kami gitu ya. Kita mungkin bisa lebih mengulik lebih dalam tentang Diponegoro Anom ini, soal pergerakannya, perlawanannya dan segala macam gitu. Oke, sahabat Gerdu Papak Channel, saya mencoba melanjutkan perbincangan yang barusan mulai tapi sudah hangat gitu ya. Ternyata banyak informasi yang perlu kita perdalam untuk mengetahui lebih dalam tentang Parimono ini. Saya lanjutkan ke Pak Rafiq dulu gini. Dari yang disampaikan Pak Bak tadi soal Diponegoro Anom yang melanjutkan perjuangan dari sisi kultural mungkin ya, lebih tepatnya begitu nih. Karena tidak melakukan perlawanan secara frontal gitu. Mungkin berbeda dengan bapaknya yang Pangeran Diponegoro yang melawan secara fisik gitu. Apakah menurut informasi yang panjenengan dengar itu, apakah
perlawanan kultural yang dilakukan oleh Diponegoro Anom itu akhirnya memberikan pengaruh kepada Yai Jadu untuk melanjutkan pergerakan itu gitu. Ya, pertama saya mendengar tentang Diponegoro Anom itu sebenarnya juga saya kaget juga ya ada istilah itu. Tapi bagi saya mungkin itu bisa saja karena selama ini di dalam sejarah saya tidak pernah melihat Diponegoro Anom seperti apa. Ya, tetapi bahwa di dalam proses membudaya itu bisa saja itu adalah sebuah simbol-simbol. Simbol-simbol pergerakan itu bisa saja menjadi dijustifikasi nama itu, bisa saja seperti itu. Tapi ini tanda kutip. Karena apa? Saya melihat seperti ini. Kita belum bisa mengklaim itu gitu ya sementara ya. Kalau saya begitu, karena saya melihat misalnya seorang pelukis Basuki Abdullah ya, yang mereka melihat bahwa lukisan tentang penangkapan itu dia pada waktu itu dia di Belanda dan dia ketika Raden Saleh dia melihat itu dia dia kemudian muncul ke patriotismenya dia seorang Indonesia, bahwa sebenarnya itu kan dikatakan penyerahan Diponegoro. Jadi Diponegoro itu dikatakan menyerahkan diri. Tapi dia enggak, dia itu adalah penangkapan. Artinya itu adalah ada sesuatu keculasan dari Belanda tentang itu. Sehingga kemudian dia membuat lukisan di mana lukisan itu Diponegoro yang dilukis oleh orang Belanda itu dia sedih, menunduk dan itu kemudian dia melawan gitu. Bahkan sebenarnya sang pelukis itu juga dia masukkan sosoknya di situ. Artinya bahwa di situ ada sebuah pemberontakan. Nah, di dalam kultur yang saya ketahui bahwa banyak kesenian-kesenian di Jawa Timur itu semuanya sebenarnya ngomong tentang dia itu adalah pasukan Diponegoro. Contoh misalnya, ada kesenian di Nganjuk yang namanya kesenian Mungde. Mungde itu ya bawa senjata-senjata begitu. Itu konon ceritanya tentang pasukan Diponegoro dengan bawa umbul-umbul sebagainya. Nah, perlawanan kultural seperti itu. Sampai pada misalnya di Blitar itu ada Reok Bulkio. Reok Bulkio itu juga gitu. Jadi latar belakangnya seperti itu. Di Sidoarjo ada Reok Cemandi. Modelnya arah-arahan, bawa topeng, bawa kayak gitu itu. Nah, itu konon juga sebenarnya pasukan-pasukan Diponegoro. Kalau di Jombang sendiri ada nggak, Pak? Yang membawa misi tersembunyi begitu? Iya, artinya bahwa saya melihat dari situ, itu sebenarnya kalau tadi misalnya dikatakan Diponegoro Anom, itu barangkali misi-misi kecil-kecil itu, misi-misi itu sebenarnya bisa saja bahwa ekspresi untuk perlawanan itu tetap itu, atau memang juga bisa saja orang dulu itu kan bisa saja mereka ada orangnya, tapi dia tidak mau muncul di situ. Seperti halnya misalnya ada sebuah pertanyaan bahwa Sumpah Pemuda itu sebenarnya siapa sih? Kok nggak ada tokoh-tokoh yang mencuat? Mereka itu sama semuanya, misalnya. Mereka itu adalah pemuda-pemuda yang bergerak. Bayangkan tahun 2028 ya? 1928 yang belum ada HP, belum ada apa, mereka bisa berkumpul dan bisa membuat satu komitmen. Itu kan luar biasa. Sekarang aja ada HP, ada ini, nggak bisa kok membuat komitmen. Nggak bisa sekarang, siapa yang bisa membuat komitmen? Cuma ngomong doang. Iya kan? Nah, waktu itu bisa seperti itu. Ada orang yang ngomong bahwa sebenarnya di balik itu ya ada Soekarno, ada ini. Tapi itu dia tidak muncul. Dia hanya dia bayang-bayang. Karena kalau dia muncul nanti ditangkap. Betul. Nah, kayak gitu. Nah, itu jangan-jangan Diponegoro Anom juga begitu. Nah, artinya begitu kalau kita nyambung-nyambungkan mungkin bisa seperti itu. Ya. Artinya ada kemungkinan penyebutan Diponegoro Anom yang sepertinya
tanda kutip dilindungi Iya. gitu ya, Iya. dilindungi oleh banyak orang Iya. itu memang sangat disengaja gitu. Iya. Sebenarnya ada sosok itu, tapi tidak disengaja tidak dimunculkan untuk memelihara api perlawanan itu bahwa masih ada di Ponorogo nih. Ya, makanya saya kira saya ada beberapa kemungkinan begitu. Jadi ada sosok yang kemudian tidak memperlihatkan itu karena betapa kerasnya Belanda untuk menutup itu. Bayangkan dia ditangkap ketika hari raya kedua yang mereka kata silaturahmi, kemudian ada penangkapan, itu kan menyedihkan, menyedihkan. Nah, itu saya kira itu kemudian semua kemudian hati-hati sehingga mereka melalui kesenian, melalui apa, itu dia semuanya sebenarnya koordinasi untuk membuat perlawanan. Jangan-jangan tetap melakukan koordinasi. gitu ya. Nah, itu saya kira memang kalau seni itu kan memang simbolik. Jadi itu di balik itu memang saya yakin ada perlawanan. Dan saya yakin juga kalau memang ada sosoknya, itu memang sosok yang tidak mau muncul gitu, tidak muncul kelihatan. Ya. Saya kembali ke Pak Bak sebentar. Berdasarkan informasi yang saya dengar, sudah ada sosok yang namanya Mbah Sadrani di Plandi. Pada tahun-tahun itulah, pada tahun-tahun sekitar, kalau misalnya tadi Mbah Jado itu kurang lebih 1850-an sampai 1860-an lah ya. Sekitar itu sudah ada Yai Sadrani yang ada di Plandi gitu. Bisa nggak dihubungkan gitu? Menurut informasi yang jenengan sampaikan tadi kan sudah ada sosok yang powerful gitulah ya di Plandi. Apakah beliau itu Mbah Sadrani itu? Kemungkinan besar begitu. Karena apa? Mbah saya waktu cerita itu tidak menyebutkan nama. Oh, tidak menyebut nama, Ji? Hanya di Plandi sudah sono di Plandi gue sono beberapa orang, banyak keluarga, tapi di sini belum ada. Sebentar. Biar tidak bingung ya. Iya. Sahabat Gerdu Bapak Channel, Plandi itu adalah nama desa gitu ya. Salah satu desa di Jombang. Di Plandi itu ada 2 dusun Plandi dan dusun Parimono gitu. Jadi kita mencoba mencari keterkaitan antara keberadaan Parimono dengan eksistensi Plandi yang sudah ada begitu gitu. Iya. Monggo silakan dilanjutkan biar nggak bingung. Ya, waktu itu Mbak saya cerita cuma begitu, jadi tidak menyebutkan namanya siapa, tapi setiap habis maghrib ada beberapa orang dari Plandi itu lewat barongan di situ. Ini dulu masih barongan gitu ya. Semua, jadi ini punya pertahanan alami kampung ini. Mungkin dulunya waktu si janda yang saya sebutkan tadi sama suaminya mungkin karena bertempat sendiri sehingga membentuk benteng itu. Jadi lingkaran sini dulu itu ada barongan paling luar. Setelah barongan kemudian ada salak, ada pohon salak, kemudian ada parit. Jadi berlapis 3 gitu guys? Iya, berlapis 3. Dan barongannya mungkin tidak bisa ditembus, kalau sekedar maling-maling biasa mungkin tidak bisa gitu loh. Kalau zaman sekarang bisa dikira-kira enggak, Pak? Lingkarannya itu sebelah mana gitu? Yang menjadi daerah sini. Barongan masih ada sedikit. Barongan masih ada sisa sedikit. Mulai dari ujung sana itu dulu sampai sini barongan semua. Barongan semua. Tapi paritnya ada, paritnya ini masih. Sekarang ini kan aneh ya, kalau kali itu kan kali kecil itu dulu dibuat kan setelah dibuatnya waduk itu. Dibuatnya waduk maka dibuat itu. Tapi untuk perlindungan itu mungkin itu, sehingga Mbak saya cerita ada beberapa orang dari Plandi itu yang kesini, dan ini Mbak saya menyebutkan orang ini dudeng, kalau bahasa orang dulu mengatakan dudeng, gak cerdas sama palung pandi gitu. Ini yang backup penyiaran agama yang dilakukan oleh Buyut. Ketika sudah merasa aman begitu, mungkin situasinya kondusif kalau sekarang disebutkan, maka Buyut ini mengembangkan penyiaran agamanya, kemudian mendirikan sebuah musola dan mendirikan pondok. Lama-lama dan berkembang menjadi pondok yang besar. Sekarang ini. Pondok apa namanya ini? Ya pondok Parimono gitu. Pondok Parimono aja gitu. Gitu aja. Makanya karena di sini satu-satunya di daerah desa Parimono Plandi yang ada pondoknya, daerah sekitar ini dulu disebut Parimono Pondok. Orang-orang zaman dulu mungkin mbahnya istri sampean kalau mengatakan sini mesti pondok gitu. Hanya pondok gitu.
arek pondok gitu ya. Kan begitu dulu, itu selalu begitu. Itu karena di sini memang awal ada pondok di situ yang dikembangkan oleh Mbah Buyut Amjadul Ulama itu. Informasi yang saya dengar juga bahwa Mbah Yai Sadran itu adalah kepala desa pertama di Pelandi gitu. Kira-kira ada nggak informasi dari buyut-buyut jenengan itu soal apa namanya ya, integrasi mungkin ya antara Parimono dengan Pelandi itu apa sih yang pertanyaan saya ketika saya pertama kali saya datang ke Parimono itu adalah Parimono ini sudah punya potensi untuk jadi desa sendiri loh. Kenapa kok nggak jadi desa ya gitu? Segala fasilitas kan ada ketika saya datang tahun 2001 itu, segala fasilitas itu ada gitu. Mulai fasilitas pendidikan ada, kemudian fasilitas kesehatan ada, fasilitas yang lain juga ada, tapi kok tidak jadi desa sendiri, hanya menjadi dusun yang menjadi bagian dari Pelandi gitu. Ada nggak informasi tentang itu, Pak? Ya. Kenapa Parimono itu akhirnya menggabungkan diri dalam tanda kutip ke Kalau Pelandi, gitu? cerita dari mbah saya dulu tuh hanya begini saja, bahwa yang pertama berkembang masyarakatnya itu justru di Pelandi, bukan di Parimono. Oh gitu ya? Iya. Jadi Parimono itu penghuninya masih sedikit, Iya. masih sedikit. Sehingga mungkin karena masyarakatnya Belum terlalu banyak gitu ya? Terlalu banyak, hanya sedikit. Hanya ada di sini, di sana belum ada. Di selatan Di selatan ya? belum ada saat itu. Utara juga belum ada. Sehingga ya mungkin hanya kecil sekali kan, kalau wilayahnya begini luas yang ditempati hanya sekian, ya mungkin itu sebabnya sehingga menjadi daerah yang menggabungkan iya, diri gitu. atau menggabungkan diri Atau mungkin bagaimana. bisa gini juga, Cak Bak. Jadi yang jelas bahwa buyut kita Mbah Jadu itu kan masuk di sini itu dalam konteks kan sudah mengembangkan Sudah agama siar ya, Islam, sudah siar, ya. siar, dan kemudian orang semua menyebut di sini adalah pondok. Pondok, betul. Jadi itu sebenarnya ada eksklusivisme di situ. Nah, sehingga ketika seperti itu bisa saja bahwa sebenarnya yang diurusin itu gitu, diurusin itu, Hanya wilayah dalam benteng jadi itu. tidak Wilayah dalam benteng itu gitu. Iya, Iya. artinya dia tidak sampai pada pemerintahan seperti apa dan sebagainya itu sehingga bisa saja ya udah yang di Pelandi itu karena mereka Lebih siap gitu. lebih ya di situ yang jelas ini itu. Karena apa saya bisa menyatakan seperti itu bahwa apa yang kita lihat seperti ini di sini ini adalah ada madrasah. Jadi betapa sebenarnya buyut kita dulu itu sebenarnya dia sudah berpikir tentang ilmu pengetahuan. Sangat visioner gitu ya? Sangat visioner. Di sini dulu memang ada satu ruangan yang ini pondok gitu. Iya. Tapi saya sejak kecil ya taunya begitu, tapi nggak ada yang ngaji di situ, nggak ada yang ini. Tapi bahwa saya lahir saya sudah tahu bahwa ada sekolah ini gitu. Sehingga artinya bahwa pemahaman tentang pondok itu sebenarnya pemahaman tentang bagaimana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, utamanya ini kan madrasah. Jadi tentu pendekatan dengan agama Islam. Iya. Jadi saya kira kayak gitu, Iya. sehingga mereka ini memang ya sudah itu mungkin ada yang Bagiannya sendiri. iya. Oke. Kalau saya Masalah mungkin seperti itu. pemerintahan. Iya. Iya. Itu gini, kalau masalah pemerintahan itu saya juga mendengar cerita dari Mbah. Itu memang kayaknya karena mungkin saat itu pemerintahan Hindia Belanda yang merupakan penjajah dan Mbah Buyut ini adalah seorang satria saat itu yang mengadakan perlawanan terhadap Belanda, maka Mbah Buyut itu wanti-wanti kepada anak Turunnya saat itu. Di sini dulu itu sekolah di luar, sekolah selain madrasah haram. Jadi pegawai negeri Haram haram. juga. Saat itu begitu. Itu cerita mbah saya. Tetapi karena mungkin perkembangan zaman juga, Ya. dan bahkan di sini nih yang memulai menjadi pegawai negeri itu mbahnya ini, mbahnya Pak Arif Rafiq ini yang namanya Kiai Mas Hudan itu menjadi pegawai Depak lah itu. Gitu. Ya mungkin karena itu, dan Mbah Jadu memang inklusif. Jadi tidak mau ngurusi masalah pemerintahan sama sekali. Dia hanya murni Fokus berkecimpung fokus untuk mengembangkan
agama. Oh, Bahkan beliau menulis kitab yang banyak sekali, kitab-kitab tulisan beliau ini. Masih ada Masih ada sekarang. Dan sekarang mulai disusun ulang sama Kiai Abdullah Afif yang Pimpinan sekarang pondok itu ini, ya. pimpinan pondok sekarang mulai disusun ulang karena kitab-kitab itu sudah bercerai-berai. Iya. Ada berapa yang sudah tersusun, ada 3 atau berapa sekarang yang sudah tersusun kembali itu. Dan itu tulisan tangan. Dan saya pikir begini, kalau usianya sekian kemudian yang ditulis kok banyak kitab itu berarti selama hidupnya beliau menulis. Iya. Dan ceritanya memang begitu. Iya. Cerita dari mbah saya, buyut itu kalau malam Pasti nulis. mesti nulis kitab. Mulai nulis Al-Quran, nulis kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, banyak kitab tauhid, bahkan kitab-kitab filsafat juga beliau tulis gitu. Ada nggak di kitab-kitab itu yang menulis perjalanan beliau gitu? Nggak ada. Perjalanan beliau Ya itu mungkin ada, tapi karena bercerai-berai tertumpuk-tumpuk gitu. dan anak cucunya nggak ada yang bisa membaca. Sebenarnya ada, tapi nggak di sini, gitu, di luar-luar sana. Beliau nulisnya itu kan dalam bahasa Arab gundul dan terjemahannya juga bahasa Arab. Nah, ini yang repot. Bukan terjemahan bahasa Jawa, tapi terjemahannya juga bahasa Arab. Gitu. Sehingga makanya ini sepakat untuk diserahkan pada Pak Kiai Abdullah Afif untuk mengumpulkan kembali karena orang yang bisa mengumpulkan ya yang paham kan. Paham. Sahabat Gerdu Pawak Channel, hari ini malam ini kami ada di lingkungan pondok, gitu ya, lingkungan pondok yang didirikan oleh Mbah Jadu itu. Gitu. Jadi ini adalah pondok tertua yang ada di Parimono dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, beliau berdua adalah duriat langsung dari Mbah Jadu gitu. Jadi informasinya saya pikir sangat A1 begitulah ya. Karena beliau berdua mendengar informasi langsung dari sanadnya sanadnya jelas gitu, iya. sanadnya sangat jelas gitu. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya gitu. Kembali ke masalah ini tadi, Pak. Perkembangan Parimono gitu ya. Kira-kira kalau diangkat tahun itu bisa nggak? Misalnya Mbah Jadu itu datang sekitar 1850 begitulah ya. 50 ke atas gitu. Beliau langsung bertempat di depannya janda tadi itu gitu kan? Ketika awal bersama dengan janda itu, Iya. Tapi ketika janda itu sudah meninggal, Mbah Buyut ini kemudian membangun rumah baru yang ada di sebelah sana, di sebelah kiri masjid, depan masjid, itu yang sekarang jadi tempat kamar mandi itu di situ. Dari situlah kemudian beliau mulai mengembangkan pondoknya dan lain sebagainya itu. Bahkan pada saat itu mungkin nama beliau juga sangat terkenal karena apa? Santri-santrinya bukan dari daerah sini. Bahkan ada yang bertempat sampai meninggal di sini. Santrinya, salah satu santrinya itu dari Demak. Namanya Pak Dola. Pak Dola Bapak Inani. Itu salah satu santrinya. Salah satu santri yang Beliau langsung menerima santri atau saat pertama kali datang ke sini, ke wilayah Parimono itu langsung menerima santri atau beliau datang bersama istri? Iya, sudah punya anak atau belum? Belum punya anak. Nah, istri baru lah. Pengantin baru. Bukan istri baru, pengantin baru. Sedang semangatnya iya, gitu. Semangatnya. Ketika beliau pertama kali datang itu langsung menerima santri atau bagaimana? Enggak. Awalnya ketika beliau datang ke sini itu mulai masuk rumah ke rumah. Ya, yang ada di Planti mungkin, yang ada di mana dia itu ibaratnya dakwah secara door to door. Ketika mungkin sudah dikenal oleh lingkungan, mungkin di daerah Balong Besuk, daerah Mojoarno, bahkan daerah Peterongan, mungkin santrinya juga ada yang dari Peterongan, juga ada itu santri-santrinya sampai mana itu daerah Semanding sana atau mana itu santrinya juga ada karena salah satu santrinya itu yang paling pinter saat itu diambil menjadi menantu, dikawinkan dengan anak tertua namanya Nyai Sri Banun, itu dikawinkan dengan Nyai Muhammad. Nyai Muhammad itu dari Murong, daerah Murong. Berarti ketika dia memperkenalkan diri lah, dakwah door to door itu kan sampai jauh gitu loh. Mungkin setiap hari berjalan ke sana kemari gitu. Ketika itu sudah berkumpul baru mendirikan pondok itu. Tadinya saya
saya sempat mencari informasi tentang nama Parimono itu di wilayah Magelang, di Kecamatan Mungkit itu ada juga namanya Parimono juga. Dan asalnya juga sama dari pari-pari gitu. Saya tadinya berpikir bahwa apa mungkin beliau yang pertama kali datang ke sini itu masih ingin meneruskan nama Parimono bawa ke sini gitu. Tadinya saya berpikir begitu, tapi ketika ada informasi soal Diponegoro Anom itu menjadi buyar lagi. Iya. Ternyata tidak ke sana arahnya. Pak Rafiq, yang menarik dari informasi disampaikan Pak Bak itu adalah apakah ketika panjenengan masih hanya sampai MI di sini? Saya sampai sanawiyah. Oh, sampai sana. Sampai sanawiyah. Setelah bertempat di sini, apakah ada sisa-sisa pergerakan kultural yang dibangun oleh Mbah Jadu itu? Ya, ini dari cerita-cerita ya. Iya. Pertama tadi yang tentang bagaimana Mbah Jadu itu adalah seorang penulis. Iya. Ya. Itu saya kira yang kita pahami tanda kutip adalah dia betul-betul mengembangkan ilmu pengetahuan. Sehingga dari situ kita lihat bahwa jejaknya adalah madrasah ini. Ini saya kira jelas ini. Yang kedua bahwa yang tadi disampaikan apakah santri-santri itu hanya dari sekitar atau tidak gitu, ternyata enggak. Saya kira kalau dulu itu orang nyantri itu kan nyantri toh. Nyantri itu kan nyantri. Nyantri itu sama dengan kayak di Ludruk. Iya. Dan itu sebenarnya dia lebih bisa mendapatkan ilmunya daripada sekedar di bangku sekolah dan santri sebagainya. Kalong gitu ya. Daripada santri Kalong gitu. Betul. Jadi ketika dia misalnya menimba apa disuruh ambil air dan sebagainya itu masa Mbah, masa aku hanya diberi itu. Nah, ternyata itu ada simbol-simbol bahwa sebenarnya istiqomah itu menjadi penting. Kayak seperti itu. Sehingga dan ajaran itu juga dirasa sampai. Iya, saya kira begitu ya, karena tadi disampaikan bahwa rumah Mbah Jadu itu kan di sebelah. Itu seingat saya, mak saya dulu cerita bahwa rumah itu dulu dari Daduk. Nah, kalau kita lihat bahwa rumah-rumah yang model Daduk itu kan di Bali. Nah, sebenarnya itu adalah kalau kita lihat bahwa itu adalah sisa-sisa zaman dahulu orang kalau menulis itu kalau di Daduk itu dia itu mungkin dapat auranya bagus, suasananya enak dan itu bisa menciptakan energi gitu ya kayak semacam begitu. Karena yang jelas bahwa orang-orang di Bali itu memang masih menjaga itu ya. Itu sampai sekarang kalau kafe-kafe kan kalau ada seperti itu kan lebih banyak orangnya yang datang itu. Nah, itu saya kira dan kemudian konon juga beduk itu juga sebenarnya itu katanya itu yang dibawa dulu gitu. Terus dibawa oleh Mbah Jadu. Iya, katanya seperti itu. Saya kurang tapi konon seperti itu. Kemudian ada lumpang ya yang ini ya kemarin di sebelah situ tapi sama Muiz ditaruh di di depan rumahnya. Mudah-mudahan itu memang tidak dianggap sesuatu yang tidak berharga karena saya pikir kalau rumah saya dekat itu sebenarnya mau saya boyong ke rumah gitu. Karena berat sekali ya. Ya mudah-mudahan itu masih tetap enggak hilang, jangan sampean. Barangkali saya pikir itu juga mungkin bagian bagian dari peninggalan dulu karena saya dulu masih menangi ada gilingan yang gilang beras yang seperti ini dan sebagainya. Itu mungkin bagian-bagian. Ya, jadi tapi yang saya kira yang real adalah ada masjid dan ada madrasah ini saya kira itu penanda betul bahwa Mbah Buyut itu adalah orang yang sangat menyintai ilmu pengetahuan. Saya kira itu. Kalau karena panjenengan berdua ini mengalami secara langsung pengalaman real perkembangan Parimono gitu Bang ya. Dari zaman masih sepi gitu sampai sekarang ini gitu. Ya. Seberapa kuat pengaruhnya Mbah Jadu itu di Parimono ini, Pak? Sangat mempengaruhi perkembangan Parimono kah atau akhirnya hanya berhenti di wilayah pondok ini saja kah atau bagaimana? Kalau menurut pengalaman panjenengan berdasarkan cerita dan pengalaman saya, ini pada masa-masa
Kalau pada masa Majapahit jelas, karena Iya, apa? iya. Karena beliau sendiri di Sendiri sini yang iya. dan merupakan satu-satunya tokoh Islam. Tapi dalam perkembangannya mulai dari putranya, anak-anaknya itu merupakan orang yang terpandang di wilayah sekitar Parimono ini, bahkan Parimono Pelandi. Bahkan saya juga sempat masih menangi pada saat itu kalau mau lebaran itu ya. Malamnya gitu, seandainya besok ini lebaran apa belum, itu banyak yang datang ke sini. Untuk menanyakan Iya, ya? untuk menanyakan dari sana pada masanya bapaknya ini Kiai Abdul Muin, bapaknya Pak Arif Rafiq ini, pada masanya paman saya yang megang penerusnya yaitu Kiai Sofwan, itu banyak yang datang untuk menanyakan. Besok hari raya, kalau sini mengatakan iya, Semuanya ngikuti gitu. Iya. itu kan bukti bahwa itu satu pengaruh. Iya, Gitu. iya, iya. Nggak mungkin orang bertanya pada orang yang dianggap Tidak tahu. tidak tahu kan begitu. Itu pengaruh. Jadi di lingkungan sekitar sini memang pengaruhnya cukup luar biasa. Iya. Tapi memang hanya dalam masalah-masalah agama. Agama, iya. Tapi masalah yang lain tidak sama sekali. Karena buyut itu ceritanya ini, kalau masalah-masalah yang lain itu sangat kereng gitu. Gitu. Kereng sekali. Makanya tadi mengatakan sekolah umum itu Wah, iya, haram gitu sampai ya. itu. Jadi pegawai negeri haram gitu. Jangan-jangan saya menikahi seorang yang haram sekali gitu. Ya, itu dulu kan begitu. Bahkan dulu kan pada era-era dulu kan orang pakai celana aja diharamkan kan. Iya, betul. Karena yang pakai celana itu orang Belanda. Iya. Alasannya kan ada satu hadis yang mengatakan menyerupai itu sama dengan sama kan. Iya, iya, iya. Dan itu kan tidak bisa dipukul rata begitu. Karena itu mungkin untuk mempertahankan mempertahankan ciri khas atau mempertahankan ciri-ciri seorang santri dan ciri-ciri seorang pejuang itu adalah yang menolak semua yang dibawa oleh Belanda. Nah, itu salah satu mungkin begitu. Kalau mulai terbukanya itu kapan, Pak? Mulai terbuka, tadi kan ada benteng tuh ya, ada Barongan, kemudian Kebun Salak, kemudian ada Parit. Mulai terbuka kapan? Mulai terbuka ya di eranya bapak saya itu sudah mulai terbuka karena sudah mulai ada rumah, dan rumah-rumah yang dibangun baru itu semuanya tidak boleh menghadap ke jalan saat itu. Ada sebabnya? Iya, ya suruh menghadap ke masjid semua. Oh, jadi sini dulu center rumah- gitu, iya. betul-betul center gitu kayak. Ini rumahnya Mbah Kiai Mashudan, mbahnya ini belakangnya jalan, tapi yang menghadapnya Menghadap ke masjid. Ya, Oh. Semua menghadap ke masjid. Ya mungkin yang rumah pertama yang dibangun menghadap ke jalan, rumahnya Kiai Haji Abdullah. Bik Rumi, bojone Bik Rumi. Itu aja terjadi pertentangan saat itu. Saat itu ceritanya begitu. Iya. Karena yang membangun ini orang luar ibaratnya, mantu ibaratnya ya, mungkin dimaklumi. Bahkan rumahnya Pak Arif Rafiq sendiri ini dulu, ini nggak menghadap ke jalan, menghadap ke barat, menghadap kiblat. Kan aneh loh, rumahnya deket jalan tapi ini jalan raya menghadapnya ke sini. Nyingkuri jalan Iya, gitu ya. tidak boleh memang. Dulu itu begitu. Jadi rumah-rumah yang dibangun di sini semuanya menghadap ke masjid. Ketemu anak-anaknya baru baru dirombak era-era Karena Mbah Buyut sudah nggak ada Mbah gitu. Buyut ya generasi Iya. kedua ketiganya udah nggak ada. Iya. Kalau generasi kedua ketiga ini masih keren. Masih keren juga. Keren. Dulu di sini nggak ada orang pakai celana pendek, saya tanya nggak boleh. Kalau sudah asar ya sudah pakai sarung semua. Persaudaraan. Iya. Kalau saya tanya soal pemerintahan, jenengan mengalami nggak dulu atau pernah mendengar informasi atau tidak ya? Sebenarnya Parimono secara disebut sebagai dusun itu mulai kapan, Pak? nggak pernah tahu itu dusun itu malah nggak Ya, pernah Parimono gitu. Parimono gitu. Baru akhir-akhir itu baru dusun jadi gitu. Dulu kalau misalnya surat nyurat dan sebagainya Parimono gitu. Iya. Parimono gitu. Akhirnya ternyata ini bagian dari Pelandi Parimono Pelandi kayak gitu. Dan kalau di Jombang ini nama-nama dusun kalau kita dari cerita ke cerita tutur tinular, ini yang banyak timbul nama itu kan dari kisahnya Kebukijak. Kemungkinan juga dari situ atau mungkin juga seperti yang Mas ceritakan tadi, ada orang yang dari desa Parimono di daerah Magelang sana mungkin ya Datang ke sini, dia menyiarkan agama Islam. Kemungkinan juga Bu Janda yang saya ceritakan itu mungkin suaminya mungkin dari sana kan mungkin juga gitu loh. Banyak kemungkinan karena tidak tertulis gitu loh. Jadi tidak ada fakta yang
membuktikan bahwa Dusun Parimono ini mulai diberi nama tanggal sekian tahun sekian kan tidak ada. Gitu. Dan Iya. itu bukan hanya Parimono, dalam banyak desa betul. yang begitu. Jadi secara kultural itu kan hampir semuanya, itu nama-nama itu kan semacam jarwodoso ya. Jadi Jarwodoso. jadi kayak misalnya di Surabaya itu kan masih ngomong Wono, Kromo, ya Wono, Rejo karena di situ ada terus ya ada Singo apa kayak gitu lah. Sama di mana-mana seperti itu. seperti itu. Kalau begini Pak, saya kemarin sempat tanya kepada istri saya gitu, karena istri saya juga orang Parimono gitu, tapi dia tidak bisa menjawab juga gitu. Batas kalau yang sepanjang yang saya tahu, kita bicara Parimono secara umum gitu Bang. Batas antara Parimono Utara, Parimono Tengah, dan Parimono Selatan itu sebelah mana gitu? Kenapa ada sebutan Parimono Kidul, Parimono Lor, Parimono Tengah gitu? Ada sebelah jalan sih, sebelah jalan aja. Jadi itu dulu batas-batasnya itu hanya jalan saja. Apakah ini pertanyaan saya itu menuju ke arah sini Pak? Apakah keberadaan pondoknya Mbah Jaju ini menjadi tengah gitu? Iya. Parimono Utara sini. Sini Parimono Utara. Termasuk Parimono Utara. Ya? Ya. Yang disebut Parimono Tengah itu mulai dari jalan Sumatera itu. Iya, jalan Sumatera itu sampai pom bensin. Iya, sampai pom bensin itu. Kemudian sananya Parimono Selatan. Tapi dalam perkembangannya yang sebelahnya sini jalan itu juga disebut Parimono Selatan. Mulai jalan pom bensin itu ke selatan itu Parimono Selatan. Tapi sekarang ini orang-orang yang ada di sebelah utaranya atau di belakang pom bensin masuk Parimono Selatan. Yang Parimono Tengah dikenal hanya sini tok sampai apa itu jalan Musola Tengah itu. Sampai Musola Tengah itu tok itu. Kenapa saya bertanya begitu? Karena begini Pak. Keberadaan pondok ini yang menjadi center Perkembangan agama Islam. Center of culture lah ya, katakan begitulah ya. Apakah tetap menjadi center ketika perkembangan itu menjauh dari wilayah pondok gitu? Kan semakin ke selatan semakin jauh dari pondok, kemungkinan pengaruhnya pondok juga semakin kecil begitu ya. Apakah keberadaan pondok sampai hari ini tetap memberikan pengaruh yang sangat besar kepada orang-orang yang semakin jauh dari pondok itu gitu? Termasuk Parimono Kulon gitu. Itu hanya sampai pada generasi kedua, generasi bapak saya. Pada generasi bapak saya, generasinya bapaknya Pak Arif Rafiq ini masih. Jadi diundang, sini diundang ke sana, bahkan bapak itu ngajar ngaji diundang ke Parimono Kulon, ke mana-mana itu sampai itu. Tapi generasi berikutnya mungkin karena perkembangan sudah demikian pesat sehingga mereka tidak perlu lagi lah begitu. Masa saya masih mengalami itu. Ketika dulu ada tradisi namanya dibaan. Kalau sekarang selawatan istilahnya. Dibaan, kemudian manakipan. Itu ya sampai sana. Diundang sampai sana. Sampai Parimono Selatan sana masa era saya. Saya saat itu masih ketemu dengan Yai Hudori yang ada di Parimono, itu banyak cerita, termasuk mbah-mbahnya Yai Hudori dulu juga ngajinya ke sini. Kalau ceritanya Mbah Hudori itu begitu dulu. Sampai generasi kedua, tapi generasi ketiga ketika era saya sudah mulai besar ini sudah agak berkurang gitu. Sudah berkurang, pengaruhnya sudah berkurang. Akhirnya ya menjadi sebuah daerah yang eksklusif. Ya. Tapi saya melihat begini, setelah generasi saya, generasi ketiga itu sebenarnya juga mulai ada keterbukaan ya untuk Parimono yang dulu dianggap pondok. Itu dulu saya itu kan melihat bahwa keluar dari jalan itu kayak semacam ini dalam tanda kutip itu kayak orang abangan gitu. Kalau yang sini gitu. Nah, tetapi sekarang saya kira itu sudah ambiar. Jadi semuanya bahkan penggiat-penggiat di masjid dan sebagainya semuanya malah anak-anak dari luar-luar itu sudah begitu. Dulu
waktu agak kecil saya dulu mauludan dan sebagainya itu sudah sampai Iya. dari Parimono Kidul dan itu sudah mulai ikut jadi Satu panitia ya dulu kan sudah jadi itu artinya sudah melebur lah ya, sudah melebur saya kira itu. Kalau informasi selama zaman kolonial, jenengan juga banyak mendengar soal itu. Iya, insya Allah. Karena keberadaan, maksud saya keberadaan bendungan ini Waduk. menjadi sangat Iya. menarik, Iya. waduk ya, atau istilahnya bendungan sih. Waduk. Saya sempat tanya juga kepada istri, ya karena paling dekat kan istri saya gitu ya, yang mungkin saya tanya-tanyakan istri saya gitu. Dia tidak banyak tahu informasi tentang waduk itu gitu. Yang dia tahu ketika dia masih kecil masih ada airnya gitu, Meskipun nggak banyak. Ya kalau musim hujan aja. Oh, musim hujan saja. Iya. Kalau keberadaan waduk itu seperti apa dulu? Begini ceritanya. Saya itu mendengar jelas dari mbah saya di cerita. Menariknya bagi saya itu ada posisinya ada di tengah kota. Iya, Gitu. iya. Gini, Landi ini kan di tengah kota gitu. ketika Belanda berencana untuk membuat sebuah penampungan air, maka pemerintah Hindia Belanda itu sowan ke Buyut. Saat itu Buyut. Ini sudah Masih Mbah Jadun ya? Masih Mbah Jadun. Buyut karena di sini merupakan daerah yang paling rendah. Jadi Parimono Cekungan begitu? Iya, cekungan. Oh. Ini cekungan semua. Dibandingkan luar, ini paling rendah. Paling rendah Ini gitu. paling rendah. Ini daerah ini yang mau dijadikan waduk. Saat itu beliau bertanya, siapa itu Hindia, wakil dari Belanda itu bertanya, Mbah Jadu, Mbah Yai kalau manggil gitu, Mbah Yai, daerah sampean ini karepe dijaluk dinggo londo dinggo waduk gitu. Akhirnya Mbah Yai itu jawab, gak oleh. Wong iki kabeh tinggalan iki kok kanggo anak putuku. Mbah Yai jawab. Akhirnya Belanda mengatakan gini, ya engko Mbah Yai ndelok hasil peneropongan. Nah, enggak tahu kalau Mbah saya cerita diteropong dhisik. Melihat hasil teropong. Kalau dari hasil teropong itu nanti tempat ini merupakan tempat yang cocok, mau tidak mau maka akan diminta oleh Belanda. Buyut tetap mengatakan gak oleh. Nah, akhirnya sore harinya, malam sore, kemudian Buyut Riyadho sampai malam itu, paginya ayah saya itu diajak. Ayah saya itu waktu itu masih kecil ya sekitar usia 7-8 tahun lah. Itu diajak, ayo le melok mbah. Diajak motong bambu petung. Dipotong sebanyak 7 atau 8 itu. Kemudian dari bambu petung itu diisi abu pawon. Dulu kan ada orang masakan pakai pawon, ada abunya. Diambil dari belakang gini dimasukkan. Itu sebanyak 7. Kemudian ditanam di tiap sudut. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, lingkungan ini. Ini semua ditanami bambu petung itu tadi. Ditanami. Nah, kemudian 1 minggu atau 2 minggu kemudian ada tim dari Belanda neropong. Nah, ketika diteropong itu tim Belanda itu mengatakan di sini itu ada ularnya yang sangat besar dan merupakan sarang ular. Gitu. Sehingga akhirnya tidak jadi diambil. Kemudian mengambil tanah yang sebelah utara, padahal tanah itu sebenarnya agak tinggi dibandingkan sini, agak tinggi. Itu diminta dan orang-orang yang ada di situ saat itu disuruh pindah, disuruh pergi semuanya. Jadi diambil dengan paksa. Ya. Dan tanahnya Buyut itu kena dibuat sungai ini. Sungai depan itu. Sungai samping Mubeng ini merupakan tanahnya Buyut. Oleh Buyut tidak boleh. Tetap harus dibeli kalau memang mau dipakai. Katanya mbah saya, Buyutmu kuwereng. Ojo maneh lemah. Ono pisang siji kon bayar. Kalau ada tumbuhan pisang satu tetap Belanda dan anehnya Belanda manut. Jadi dibayar semua katanya, diukur berapa yang dipakai, berapa meter itu akhirnya dibayar dan dibuatlah waduk, akhirnya dibuat sungai dan sebagainya. Itu kan perkembangannya karena mulai adanya pabrik gula,
mulai ada rel kereta api dan sebagainya, dan mungkin terus dibangun Gerdu Papak dan sebagainya. Kalau mbah saya dulu mengatakan Gerdu Papak itu namanya pengonga. Pengonga. Artinya apa itu? Pengonga itu ya, pos pantau mungkin kalau sekarang. Pos pantau. Kalau orang mbah saya mengatakan, lah Gerdu iku nggone ngancam, Pak, nggone apa iku penjagaan londo ta. Kalau saya tanya begitu. Oh, enggak le, iku jenenge pengonga. Jadi nek kono ya mungkin menurut pemikiran saya, mungkin ketika ada lori bawa tebu ono sing jogo kan begitu, cek gak diroyok ambek wong-wong kan begitu. Dulu kan begitu. Ya. Ono tebu diangkut Ya. kan royokan jabut. Ya, mengingat kecil kita itu nek ono tebu liwat kene, itu mesti ya melu brodoli ngono mbiyen. Zaman biyen. Jadi Gerdu Papak itu namanya pengonga kalau Jadi itu bukan bukan kalau informasi yang saya dengar Gerdu Papak itu kan tempat untuk orang nyetop kereta kalau mau arah ke Pare itu, bukan ya? Nggak pernah dengar cerita itu saya. Tapi bisa saja ya, kan bisa saja. Dulu itu kan kereta itu kan bisa aja kalau memang emergency kan bisa aja berhenti di mana. Ya mestinya bisa saja seperti itu. Karena kecil kita kan dulu nek gawe gaman-gamanan cilik Iya, kan dipindusno. nggawa paku Paku ya, paku yang gede besar. dipindusno. Ngenteni sepur ditekek kono, surut mari di wis duwe gaman kecil-kecil. Kalau Dulu dulinane gitu ya. Kalau saya gini, mungkin orang yang mengatakan itu imajinasinya zaman sekarang. Dia tidak berpikir masa lalu. Masa lalu mungkin. Jalan ini mungkin ya tidak selebar ini. Wong masa kecil saya jalannya hanya kecil sekali. Jalan depan ini, Pak? Iya, dulu itu kecil jalannya. Yang lewat kan paling banyak apa itu Cikar itu hanya satu hari berapa kali lewatnya. Untuk apa seandainya apa itu ada pos palang pintu kan tidak masuk akal. Itu yang pertama. Yang kedua, kereta zaman dulu jalannya tidak secepat sekarang. Wong masa saya saja, saya bisa terjun kok dari Gerdu Papak itu ketika dari stasiun naik kereta Tuwit, sepur Tuwit. Itu ya Itu tahun berapa itu, Pak? Apa? Jenengan kecil itu sekitar tahun 70 berapa itu? 70-an ya. Saya kan lahir tahun 63. Melok langsir barang Melok nang gone langsir. nang Dan di stasiun. sini cukup loncat gitu aja. Itu kan bayangannya kan begitu. Sehingga lapatnya perlu stopan barang mau melakukannya ujuk kan begitu. Saya dulu kalau dari masa kecil saya, kalau ke Jombang ya naik kereta. Dari stasiun naik kereta ke Jombang. Kalau pulang ya naik kereta. Turun di Gerdu Papak situ. Anjlok aja gitu. Bentar. Stasiunnya posisinya dari situ. Aku sakjane tergelitik dengan tadi omongan tentang ular. Itu mau saya tanyakan sebenarnya. Mau saya tanyakan. Tapi ini saya mengulik soal kereta api dulu. Stasiunnya posisinya dari situ, Pak. Sudah di situ. Sejak Kalau dulu. jenengan mau ke Jombang itu Jombang yang ke arah Babat berarti nggak? Kereta yang mau ke Babat itu nggak? Itu berhentinya di stasiun yang pasar itu, yang stasiun pasar itu nggak? Ada dulu itu masa kecil saya masih ada. Itu kan sekitar tahun 70 berapa gitu aja hilangnya. Nah, artinya kereta yang arah dari Babat ke Jombang Iya. dan kereta yang dari Jombang ke Pare Iya. itu satu rangkaian atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Stasiunnya stasiun besar Stasiun itu, besar itu, ada yang ke Cokir ya, yang ke itu, Pare itu. dan kemudian ada yang ke Jombang Lor. Jombang Lor. Lah, kecil kita dulinane itu mesti nanggone stasiun, Stasiun, melok melok numpak langsir. itu terus melok langsir sampai teko Jombang. Teko Jombang balik maneh ngono iku. Namanya langsir itu dulu, langsir, namanya melok langsir. kereta langsir itu. Jadi ya kalau itu untuk palang kereta itu orang yang mengatakan itu imajinasinya zaman sekarang kereta cepat dan kendaraan banyak. Dulu sepeda mungkin aja bisa dihitung. Dan kendaraan yang lewat itu paling besar ya Cikar. Cikar itu yang ditarik sapi itu. Dulu ingat saya kalau saya mau ke Duku Semut main ke sana, itu ya naik Cikar. Duku Semut daerah sana itu. Itu ada dari saudara sini ada yang di Duku Semut. Iya, numpak Cikar gitu. Nggak ada kendaraan yang lain. Jadi nggak signifikan lah kalau itu merupakan saya lebih cenderung membenarkan apa yang dikatakan mbah saya bahwa itu pengonga katanya. Oke, sahabat Gerdu Papak channel, saya berusaha kembali ke informasi yang diberikan oleh Pak tadi soal ular besar itu tadi. Iya. Saya berpikir, berarti Yai Jadro itu sangat sakti gitu lah ya, Iya. bisa mempengaruhi penerapan orang Iya. Belanda Iya. gitu dengan hanya menanam itu gitu.
Mungkin bisa cerita lebih banyak soal itu. Iya. Ceritanya kalau masalah kedikdayaan bukan dalam kanuragan. Iya, bukan dalam kanuragan. Bukan dalam kanuragan tapi dalam karomah ibaratnya. Iya. Kalau orang sekarang mengatakan karomah, Mbah Bujut punya banyak karomah, banyak kelebihan dalam itu. Yang pertama ular. Ular itu pada masa kecil saya itu masih menjadi semacam Legenda gitu. legenda. Dan legenda itu terbukti. Ceritanya dulu begini, di sebelah jalan itu ada yang namanya Wak Kadri. Wak Kadri itu mbahnya Taji. Itu pekerjaannya dia itu nyingkal sawah dengan kerbau. Nggih. Waktu nyingkal di sini itu singkalnya itu terkena tandokan, jeduk gitu. Dikira kayu, tapi ada darahnya. Oh. Tapi setelah dia duduk, ibaratnya izin, Nggih. hilang. Oh. Bahkan sering kali, bahkan sampai pada masa anak-anak pondok dan orang-orang yang punya niat yang jelek dulu kalau ke makamnya Mbak Buyut ya di belakang sana, kalau punya niat yang jelek datangi ular yang sangat besar. Bahkan ada anak pondok yang namanya Imam tuh ngaji, mungkin ya tidak nun sewu ngaji sore jam 4 sore kira ngaji gitu, tiba-tiba di depannya ada ular yang kobra yang sangat besar sekali seukuran tubuhnya. Ya cuman gitu tuh, lari puntang panting, dan itu legenda ular tuh sampai sekarang mungkin. Sampai sekarang masih sampai dia? sekarang. Dan anehnya pas seandainya itu baik ya, ada bekasnya. Bekas ularnya. Bekas jalannya itu ularnya. ada. Ketika ada orang mengatakan begitu, pernah menyeberang. Belum lama ketika saya sudah ngajar di MI saat itu di tikungan. Itu orang jualan kerupuk, dulu itu ada orang jualan kerupuk dari Gedangan atau dari mana itu, kalau sore itu berangkat ambil kerupuknya di Kaji Juwaini Kaliwungu, kemudian habis maghrib dia jalan. Itu dia ketemu ular yang sangat besar, itu menyeberang dari tempat sebelah kiri jalan menuju ke kanan jalan, masuk ke sini. Dan anehnya bekasnya ada, saat ini belum aspalan ini, Okay. masih tanah liat. Itu ada bekas ya sekian ini, kayak belok-belok gini. Itu anehnya begitu. Dan orang-orang banyak yang buktikan. Dulu masih wengit sini ibaratnya. Ya mungkin karena itu ya. Dan yang lain yang saya dengar, entah ini benar entah salah, entah dibesar-besarkan enggak, katanya Mbah Bapak dan Mbah Boy saya ini itu, Mbah Boy itu punya kelebihan lagi, dapat memindahkan tanaman. Jadi seandainya di sini ada tanaman mangga, seandainya mau dibangun sesuatu, dipindah hidup-hidup gitu nih. Bisiknya pindah. Oh. Bukan dipindah gini tapi tidak tahu. Tahu pindah gitu. Bisiknya pindah. Ini kelebihan dari kalau masalah karomah loh ya. Tapi yang istrinya juga begitu. Istri Mbak Bu itu juga dikenal linuwih gitu. Karena beliaunya katanya mbah saya itu di samping Buyut punya karomah yang begitu, istrinya mbahnya Wiji juga begitu. Kalau mau metik lombok, metik apa itu ditanya dulu. Tanamannya ditanya. Iya, ditanya. Wis wayahe dijangan ta. Wis iso dimasak ta. Selalu begitu. Kayak bisa komunikasi gitu. Bisa komunikasi. Putra-putri beliau ada berapa? Putra-putri Mbah Jadu itu. Jumlahnya kalau lupa ya, saya sebutkan aja. Yang pertama namanya Kiai Sri Banun. Kemudian yang Kiai Sri Banun tuh rumahnya bertempat di sini, masih bersini ya. Iya, di sini semua. Masih di sini semua. Saat itu duriannya ada di sini. Karena dulu generasi pertama masih ada di sini. Masih di sini generasi pertama itu. Kemudian yang kedua Mbah Nyai Siti Maria, itu mbah saya. Kemudian yang ketiga Mbah Kiai Masudan, itu mbahnya. Mbahnya Pak Rofik. Jadi yang pertama di situ, kemudian yang kedua di sana, yang ketiga di sini. Dan rumahnya sampai sekarang masih ada semua nih? Sudah berubah. Sudah dibongkar jadi komplek di anak-anaknya udah berubah. Mbahnya Masudan, kemudian ada lagi Mbah Nyai Sapura. Mbah Nyai Sapura persis di sebelah ini. Kemudian ada lagi Mbah Yai Mas'ud. Yai Mas'ud itu depan sebelah ini. Kemudian Mbah Yai Masruhan. Nah, ya sebelah juga. Sebelah juga. Itu ada 6. Putranya ada 6. Itu putranya. Jadi, ya kita
ngomong tentang ular. ini Dari ini sisi seorang budayawan seperti apa nih tinjauannya mungkin nih, Pak? teman-teman yang Prof. ngonten tentang mistis-mistis Bisa kesini gitu. bisa mengulik itu ya. Iya. Ya, tapi saya dulu memang cerita mak saya dulu memang cerita bahwa yo le nduk kene iki ono ular besar yang katanya itu kepalanya itu ada di pojok ya yang sekarang jadi kafe itu. KPK itu di depan saya itu. Nah, kemudian buntutnya ada di di kuburan. Oh, itu iya. jadi melingkar ke sana gitu. Nah, itu saya kira balik lagi bahwa di dalam bahasa kultural itu kan itu sebuah simbol-simbol ya, simbol-simbol bagaimana orang-orang dulu, tidak hanya dulu loh ya, sampai sekarang orang-orang itu ketika dihadapkan pada sesuatu yang mistis, itu dia lebih takut daripada yang real ya. Contoh misalnya di jalan tempat saya itu sampai sekarang masih ada orang yang buang sampah, ya. Sampai ditulis ya Allah orang yang mengotori dunia ini segera cabut nyawanya. Dulu awal-awalnya hilang, tapi sekarang masih, jadi tidak takut. Nah, yang menarik, jadi di kantor saya di Surabaya dulu, itu kalau malam itu kan digunakan oleh orang-orang nakal dulu, sampai kencing di situ, cawik di situ dan sebagainya. Ternyata untuk supaya itu bersih itu mudah, dibelikan bunga kembang telon, malam Jumat itu dikasih Yosua, terus dibakar di situ. Ternyata semuanya takut, sehingga bersih. Nah bersih. Nah, jadi simbol-simbol itu orang dulu itu memang punya nilai-nilai yang pinter lah ya. Jadi pinter bagaimana mereka itu menghadapi sesuatu yang nanti ini merusak dan sebagainya itu kemudian dibuatkanlah seperti itu. Contoh misalnya lagi. Di sini dulu kecil saya mengenal yang namanya potok. Potok itu? Potok itu adalah ada pohon besar ya di pematang sawah misalnya. Saya dulu potok di ini ya, di sawah itu Parimono itu ada potok, ada gumuk gitu ya? Kayak gumuk. Gumuk. Tapi mesti ada pohon besar sekali. Nah, dulu mesti orang tua kita, ojo cedak-cedak dulun ngono. Nduk ngono iku akeh setane. Kayak gitu. Nah, kita paham betul bahwa ternyata itu adalah perlindungan pada sumber air, ekosistem dan sebagainya. Jadi orang dulu itu bagaimana mereka cerdiknya untuk menjaga ekosistem. Nah, itu sebelah mana? Kalau sekarang, kalau sekarang ada pos itu loh. Ya. Pos. Sekarang Potok itu di sawahnya Dul Gango. Tempatnya di sawahnya Woplandi. Itu tapi sudah nggak ada potoknya. Dari kau udah makan. Makanya sekarang, saya kira sekarang kalau perlu dihidupkan lagi. Kalau orang-orang yang susah diberitahu, itu buatkan itu pasti nggak akan selesai masalahnya. Iya, beli Yosua, beli kembang telur, taruh di mana gitu, dia udah nggak gitu. Kena, kalau istilahnya anak sekarang kena mental gitu. Ada satu pertanyaan lagi Pak yang menarik bagi saya itu. Ini tentang Pak Parimono dan Pandi secara umum gitu ya. Saya kemarin sempat diskusi dengan salah seorang kawan gitu tentang keberadaan dulu katanya di sini ada landasan pesawat terbang. Bukan bandara gitu, bukan bandara, hanya landasan sementara gitu. Jangan pernah dengar informasi soal itu Pak? Ini landasan pesawat terbang yang ada di Parimono. Dari cerita bapak maupun mbah saya tidak pernah menceritakan sama sekali. Seandainya ada, mesti diceritakan. Jadi tidak pernah menceritakan itu sama sekali. Ya Pak, tidak pernah dengar. Dan seandainya itu dikaitkan dengan sejarah juga tidak sambung gitu loh. Kemarin itu informasinya landasan pesawatnya ada di sekitar SMP 5 itu Pak. Di belakangnya SMP 5 itu dulu di situ ada dibuat semacam landasan sementara yang dibuat dari gedek pring itu untuk mendarat pesawat. Tidak pernah sama sekali. Kalau mendengar nggak pernah, tetapi kalau itu misalnya apakah mungkin ada seperti itu? Bisa saja misalnya sekarang kita lihat ya di Papua ya, di Sentani dan sebagainya. Itu landasan itu ya pematang saja.
Gerotak gitu, Iya, iya, seorang lari ambil kayak gitu. Sampai sekarang kan masih ada itu di Iya, iya. daerah Sentani. Nah, bisa saja seperti itu, termasuk kadang-kadang saya bertanya, Cak Bak. Jadi kenapa ada radar di Kabo? Gitu. Jadi di Kabo itu di Desa Manduro Iya. itu ada Ada radar radar. Angkatan Laut Dan ini. itu dan radar itu kan untuk kesemuanya. Kenapa Iya. di situ kok nggak di pelabuhan mana atau di mana gitu? Iya. Kok di Jombang dan di situ? Apakah itu paling tinggi? Saya kira juga enggak. Tidak Gitu juga, loh. Ji. Nah, apakah itu juga kemudian sebenarnya ada lacak jejaknya dengan itu? Ya, wallahu a'lam, saya nggak Iya, tahu iya. ya. Tapi saya bertanya-tanya, kenapa ya kok ada di situ gitu? Ya itu saja. Tapi gini, kalau menurut saya loh ya, karena satu saya tidak pernah mendengar cerita itu sama sekali dari Dari bapak buyut-buyut dan udah dari di- mbah Iya. dan orang-orang tua di sekitar sini. Kemudian yang kedua juga dari kaitannya dengan sejarah. Nah, Plandi, nama Plandi sendiri Iya. kalau memang itu awalnya diambil dari bahasa plan Iya. pesawat terbang itu tidak masuk, Nggak nyambung, nggak nyambung. karena Plandi disebutkan mulai tahun 1840 sekian. berapa itu Iya. sudah ada. Padahal Sedangkan pesawat belum ada. saat itu. Iya. Lah itu kan nggak nyambung. Nggak nyambung. Mosok iso ono jenenge gurung ono barangnya. Kan nggak nyambung. Iya. Nah itu sehingga saya lebih yakin seperti apa itu cerita-cerita semacam itu ya mungkin cerita yang dihubung-hubungkan aja. Mau plan Plandi mungkin begitu. Tapi secara historis maupun cerita yang saya dengar dari Mbak Tidak pernah mendengar sama sekali tidak soal pernah itu, ya? mendengar sama sekali. Yang saya dengar itu pengongak, itu Pengongak, memang iya, iya. pengongak. Kemudian yang kedua yang di Plandi itu orang menyebutnya benteng. Oh, benteng, iya. Tapi Benteng. mbah saya tidak mengatakan benteng. Ora duduk benteng lho iku. Iku yo mek sungguh saiki koyo batas desa atau apa kayak gitu. Jadi kayak gerbang gitu aja. Tapi besar, Pak. Enggak besar, Nggak besar benteng Plandi juga. itu saya masih menangi Oh, masih, Ji? Ya cuman kira-kira 3 atau 4 meter gitu aja. Dan bentuknya hanya gini, Kotak tengahnya ada lubangnya gitu. Seperti bentuknya grup apa itu? Hampir begitu, tapi itu Oh. tidak ada lepoannya satu yang saya lihat. Hanya tumpukan batu aja. Dan saya juga berpikir begini, kalau itu sebuah benteng harus rasional gitu. Iya, iya, iya. Nek diarani ono benteng mesti ada campnya di situ. Iya kan? Iya. Benteng untuk melindungi apa? Melindungi, iya. Di Ada Jombang pada parit-paritnya. saat itu, di Jombang pada perlawanan zaman Hindia Belanda tidak ada. Jombang tidak ada. Kita tidak pernah mendengar dari sejarah ataupun cerita Ada camp tentang perlawanan rakyat Jombang berjuang melawan Belanda. Pada era itu loh ya, Iya. kalau akhir-akhir kemerdekaan semua Ya, pasti, menang. iya, iya. Tapi pada era itu tidak seperti di Ponorogo atau cerita Saugaling atau cerita apa. Nah seandainya itu ada bentengnya, untuk apa benteng di situ kan? Buang-buang uang kan? Caranya kan begitu. Jadi itu kalau mbah saya bukan mengatakan benteng. Pernah saya tanyakan satu, Iya. Mbah, iku wong-wong ngarani benteng ceritane piye? Duduk benteng legu. Iku ya mek apa mek bangunan sak red gitu nek ngarani. Oh. Bangunan sak red ngono tok. Gak ono benteng-bentenge gak ono gitu. Dan Dan digawe apa? Di, Nah, Itu nah, yang itu harus mau di- pertanyaannya kan saya itu. Saya- Bangunan itu untuk apa berarti? makanya ya dia mengatakan satu ya koyo batas ngono ae lho, Oh. kayak begitu. Batas kok besar tapi Iya gitu. gitu. Mungkin ya Maera itu kita tidak tahu, tapi seandainya benteng tuh rasionalnya tidak ada gitu. Oh, Kon mesti ono namanya benteng mesti ono ruang tahanan nih. oh gitu. Kan begitu. Oke, Iya oke. tuh ada campnya untuk para kenil dan sebagainya, tentara itu kan ada. Itu pernah saya tanyakan Mbak. Iya, sama iya. Mbak. Duduk benteng le. Kembali ke Mbah Jadul Pak Ji. Iya. Beliau wafat tahun berapa Pak? Sekitar tahun 1915 atau 1910 itu. Oh, 19. Kalau bapak saya cerita, mbahmu sedo, buyutmu sedo itu aku usia 10 tahun. Lah bapak saya itu lahirnya tahun 1901. Nah, saya perkirakan Iya, iya, sendiri. kurang lebih Ya, sekitar 1910. sekitar itulah 1910 sampai 1915. Pasca meninggalnya Mbah Jadu itu, syiar dilanjutkan oleh putra-putri beliau. Iya. Tetap fokus di wilayah pondok sini atau sudah mulai menyebar untuk Ya fokus di Syiarnya. wilayah pondok. Karena yang mondok kan dari luar. 6 putra-putri beliau itu semuanya tetap di sini gitu. Tetap di sini. Mengelola pondok secara Iya, bersama-sama. Bu. iya. Kan ada kekhususan seperti Yai Muhammad
itu Yai Muhammad mbahnya Rudin, buyutnya Rudin itu ahli tafsir. Oh, Ada gitu. begitu. Jadi Iya, iya, iya. ini ada yang ahli hadis, ada yang itu sehingga dikelola bersama begitu pada masa itu. Dan satu-satunya yang ibaratnya yang berkiprah di luar itu eranya mbahnya ini, Mbah Kiai Masudan. Mbah Kiai Masudan itu hubungannya sudah dengan teman dekatnya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Kiai Masudan itu teman dekatnya Mbah Hasyim Asy'ari. Dan saya pernah pernah membaca sebuah tulisan itu kitab ini ditulis atas pesanan atau apa Kiai Hasyim Asy'ari. Ada juga begitu. Jadi ada Yai Mas'udan satu era dengan Yai Hasyim Asy'ari gitu. insya Allah begitu. Satu era. Apakah ada apa namanya ya pengaruh begitu katakan dalam tanda kutip gitu, dari Kiai Mas'udan kepada Yai Hasyim Asy'ari untuk kalau kita melihat, soalnya kalau kita melihat posisi Mbah Jadu pertama kali datang ke sini Iya. dan mulai melakukan perlawanan secara kultural kepada penjajahan Hindia Belanda, apakah apa namanya ilmu yang diberikan kepada Yai Mas'udan itu akhirnya ikut mempengaruhi pemikiran dari Kiai Hasyim Asy'ari? Bisa nggak dihubung-hubungkan begitu, bisa nggak ya? Enggak, kelihatannya enggak. Hanya cukup teman saja. Oh, gitu, teman ya mungkin saling tukar ilmu. Bahkan di sini dulu ada cerita itu saat itu paman saya namanya Manmunin pada reuni yang pertama yaitu sekitar tahun 1973, kita kelas 3 kok ya itu. Reuni yang pertama itu loh. Itu beliau cerita bahwa di masjid sini ini dulu merupakan tempat kumpulnya kiai pada hari-hari tertentu. Jadi kiai-kiai kalau mau ketemu dengan yai-yai yang ada di Jombang seperti Yai Hasyim dan lain sebagainya itu Ngumpulnya di sini. Karena apa? Itu eranya Yai Mas'udan. Karena apa? Sini merupakan satu-satunya tempat yang dekat dengan stasiun. Oh, Pondok yang dekat dengan stasiun. Dan saat itu transportasi satu-satunya hanya kereta api sehingga dianggap tempat yang strategis. Dan untuk cerita-cerita yang saling simbiosis lah ibaratnya, simbiosis yang terjadi antara Kiai Hasyim dan Yai Mas'udan dan yang lain itu mungkin sekedar hanya diskusi dan tukar pikiran saja. Bisa dikatakan berarti pondok Parimono ini salah satu atau mungkin satu-satunya pondok paling tua di Jombang kota itu, Pak? Insya Allah ya, kalau paling tua ya, karena eranya Bojo itu kan tahun 18 sekian gitu. Sedangkan kalau kita lihat tambak beras, itu saya menangi itu. Berdirinya? Enggak, ibarat yai masih menangi gitu loh. Sedangkan saya aja enggak menangi saya gitu loh. Kan eranya insya Allah eranya sama dengan eranya Mbah Kiai Asy'ari Pondok Keras. Mungkin lebih tua sana atau lebih tua sini, saya kurang tahu. Tapi kalau dilihat dari keturunannya, insya Allah tua sini gitu. Tua sini. Kalau Mbah Hasyim itu kan tahun 1928 ya itu ya. Iya, insyaallah gitu. Ya pada Yai Mas'udan lah itu. Kon contoh Yai Mas'udan kok. Ya, yang pertemanan itu saya kira memang mungkin iya ya, karena bapak saya sendiri itu kan dulu kan santrinya dari Blembing. Ya, jadi dari Blembing dan itu mungkin ya santrinya di di pondok gitu ya, pondok. Karena sehingga itu mungkin dari pertemanan itu di Pek Matu. Yang dulu kan begitu. Karena duriannya yang sini mak saya gitu. Ono santri gede dukur ganteng. Gitu. Bapaknya itu kan tinggi besar gitu. Ya kan menurun ke beliau. Tinggi besar juga. Oke, Bapak, terima kasih kesempatan untuk berbincang malam ini. Sahabat Kedua Bapak Channel, sayang sekali masih banyak hal yang bisa kita kulik sebenarnya tentang perkembangan Parimono mulai awal sampai hari ini gitu. Kita bisa bicara soal bendungan, kita bisa bicara soal kereta api, kita bisa bicara soal lapangan terbang dan segala macam, tetapi mau tidak mau harus kita akhiri karena ya durasi gitulah ya. Ada kemungkinan kita akan bertemu lagi dengan beliau berdua untuk membincang lebih dalam soal Parimono, tentu di kesempatan yang lain ya, karena malam ini durasinya sudah, saya sendiri sudah dikasih kode waktunya hanya tinggal sisa 10 menit, ini sudah kelebihan gitu ya. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Rafiq dan Pak Bak.
Semoga kita nanti ketemu lagi di kesempatan yang lain. Jangan bosan untuk ketemu saya, Pak. Siap. Ya, sahabat kedua channel, terima kasih sudah mau mengikuti perbincangan kami. Semoga apa yang kami perbincangkan malam ini memberikan manfaat bagi kita semua ya. Saya Andi Setyo Wibowo, mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih sekali lagi, semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.